Cerita berlatar belakang pada tahun 1932 di kota Harlem, New York, di mana malam itu terlihat seorang pria bernama Ray Gibson hendak masuk ke sebuah klub malam. Ray sendiri dikenal sebagai pria tukang pembual sekaligus pencopet ulung, dan dirinya juga punya hubungan bisnis dengan Spunky yang merupakan pemilik klub tersebut. Setelah masuk, Ray pun melihat target seorang pria bernama Claude Banks yang sedang duduk bersama kekasihnya Daisy. Malam itu Claude sedang merayakan pekerjaan barunya sebagai pegawai bank. Lalu saat Claude pergi ke toilet, dirinya didatangi oleh rentenir yang memaksanya segera membayar hutang. $22. Not bad. Not bad. Understand, you finally got yourself a job. Yeah. That's good. I keep the legs, you know. Tak lama kemudian Ray menghampiri Claude dan berpura-pura mengenal Claude dengan mengaku sebagai teman lamanya, padahal sebenarnya Ray hanya mengincar dompet milik Claude. Setelah berhasil mencopet dompet milik Claude, Ray berniat membayar tagihan menggunakan uang hasil curiannya, namun dirinya malah diusir karena dompet milik Claude ternyata kosong disebabkan uangnya tadi sudah diambil oleh si rentenir. Sementara Claude juga ikut diusir karena tidak mampu membayar tagihan dan mereka pun akhirnya bertemu di luar klub. Tak lama kemudian Spunky datang dan langsung menangkap Claude karena tidak mampu membayar tagihan yang dia makan. Lalu Ray membujuk Spunky agar mau bekerja sama dengannya dalam bisnis penyelundupan minuman keras. Akan tetapi Ray meminta Claude dilepaskan agar bisa menemaninya mengantar barang selundupan tersebut, dan akhirnya Spunky setuju. You got a deal? All right. Okay. Pick a man and get the fuck out. Saat di perjalanan, Ray mengajak Claude mengobrol, namun Claude sama sekali tidak tertarik berteman dengan Ray karena tahu dia hanyalah pencopet. Claude sendiri terpaksa ikut mengantar minuman selundupan itu demi melunasi hutangnya. I don't want a friendly conversation. I don't want to be your friend. No, I was laughing to myself, man. Excuse me. Di tengah perjalanan mereka singgah ke sebuah warung, namun ternyata tempat itu hanya melayani pembeli kulit putih. Claude yang kelaparan tetap memaksa ingin membeli kopi dan kue, akan tetapi Ray langsung mengajaknya pergi sebelum terjadi masalah. Akhirnya mereka keluar dan mencari tempat makan lain. Malam harinya mereka sampai di tempat penyuplai minuman keras lalu memuat 36 peti ke dalam mobil. Setelah semuanya selesai, Ray malah mengajak Claude bersenang-senang ke klub malam, namun Claude menolak karena uang yang mereka punya itu untuk jatah membeli bensin. Tapi Ray tetap pergi sendirian dan akhirnya Claude mengikutinya untuk berjaga-jaga. Ketika sedang mengawasi Ray berjudi, Claude tiba-tiba dirayu oleh seorang wanita yang mengajaknya empludan di kamar belakang. Namun Claude menolaknya karena dia hanya punya uang $2 itu pun untuk ongkos pulang ke rumah. $2, but I need that to get home. Karena tertarik pada Claude, wanita itu pun tidak mempermasalahkannya dan akhirnya mereka pergi ke kamar belakang. Di sisi lain, Ray yang sedang berjudi malah mempertaruhkan seluruh uangnya, bahkan sampai jam peninggalan ayahnya sendiri. Sayangnya malam itu dirinya kalah dari seorang pria bernama Hancock, dan mau tidak mau dirinya pun harus merelakan jam berharga peninggalan ayahnya itu. Have a round on me. Tak lama setelah Hancock pergi, Ray menyadari bahwa pria itu bermain curang dengan menyewa seorang pelayan di sana. Namun saat Ray pergi menyusulnya, Hancock sudah tidak ada. Ternyata dirinya bersembunyi di kandang kuda. Ketika Hancock akan pergi, datanglah seorang sheriff bernama Warren Pike yang jelas tidak suka melihat keberadaan Hancock di kota tersebut. Dan saat Pike menyuruhnya pergi, Hancock malah melukai wajah Pike dengan pisau, di mana hal itu pun membuat Pike hilang kesabaran. Sementara itu Claude yang sudah selesai empludan kembali bertemu dengan Ray yang tampak lesu karena tertipu oleh si Hancock yang bermain curang. Mengetahui kalau semua uang dan jam peninggalan ayahnya lenyap, Claude pun sangat kesal dan menyalahkan perbuatan Ray yang sok-sokan mau berjudi padahal itu adalah uang jatah bensin. Dan kini mereka berdua pun kebingungan karena tidak punya uang untuk pulang ke New York. Lalu saat keduanya berjalan meninggalkan klub itu, tiba-tiba Claude dikagetkan dengan tubuh Hancock yang jatuh bersimpah darah. Tentu saja di sini Claude pun langsung panik, namun Ray malah sibuk memeriksa saku Hancock demi mengambil kembali jam miliknya. Sayangnya aksi mereka dilihat beberapa pria bersenjata yang mengira Ray dan Claude adalah pembunuh Hancock.
Bill look like he dead. Oh, no. No. Well, we're gonna go to your car then. Yeah, let's go. Excuse me. Akibat kejadian itu, Ray dan Cloud pun langsung dijebloskan ke penjara. Mereka berdua pun kebingungan dan berusaha memikirkan cara untuk keluar karena merasa tidak melakukan pembunuhan. Namun polisi juga menemukan bukti penyelundupan minuman keras. Kemudian Ray dan Cloud berusaha membujuk Sheriff Pike agar membebaskan mereka berdua. Akan tetapi Pike menegaskan bahwa tidak ada kata maaf bagi pembunuh. Di sini Ray dan Cloud tidak tahu kalau mereka dijebak dan para pria yang memergoki mereka itu adalah orang bayaran Pike. Rencana Pike pun berjalan lancar dan dengan adanya saksi yang sudah ia bayar, akhirnya Ray dan Cloud dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Life! Kemudian mereka dipindahkan ke sebuah penjara di Mississippi, tempat di mana para napi dipaksa bekerja membuat parit, memperbaiki jalan hingga berkebun. Dan mereka ditempatkan di camp 8 yang tidak memiliki pagar pembatas namun dijaga garis tembak. Jadi siapapun napi yang mencoba melewati batas akan langsung ditembak mati oleh penjaga. You step outside the gun line without my permission, you will be shot. Don't try to run, don't try to escape. Lalu kepala penjaga di penjara itu yang bernama Dilar dan asistennya yang bernama Bob membawa Ray dan Cloud menuju tempat tidur mereka. Seperti di penjara lainnya, para napi lama pun langsung memandangi dua tahanan baru itu dengan tatapan aneh. Keesokan harinya para napi terlihat bekerja menggali parit di bawah terik matahari. Cloud yang tidak pernah melakukan kerja berat langsung kelelahan. Melihat hal itu, Dilar pun marah dan memperingatkan mereka agar pekerjaan segera diselesaikan. Dan ketika Ray mencoba protes, dirinya langsung dipukul. We'll shorten up that sentence real fast. Ketika jam istirahat, salah seorang napi yang tidak bisa membaca meminta tolong Ray membacakan surat miliknya karena napi lain tidak ada yang bisa membaca. Ternyata isi surat tersebut berisi kabar meninggalnya keluarga sang napi. Setelah itu Ray pun menawarkan jasa membaca surat kepada napi lain, namun mereka menolaknya. Di sisi lain, seorang napi bernama Jangle Leg mengajak Cloud berkenalan. Rupanya pria itu punya kelainan dan tertarik kepada sesama jenis hingga membuat Cloud merasa risih. Your hand nice and supple, like a lady. Now! I heard you, man. Get on mine! Ketika sedang makan, Ray dan Cloud mulai mengenal para napi lain. Salah satunya adalah Willie Long yang masuk penjara sejak umur 13 tahun karena kasus pembunuhan. Ternyata mayoritas penghuni penjara ini memang pembunuh. Lalu seorang napi bernama Goldmouth meminta roti jagung milik Cloud. Saat Cloud hendak memberikannya, Ray langsung melarang karena tidak ingin mereka dianggap lemah. Akibatnya Goldmouth mengajak Ray berkelahi dan tentu saja Ray babak belur karena Goldmouth bukan lawan yang seimbang bagi Ray. Beberapa waktu kemudian tibalah hari kunjungan keluarga dan tentu saja Cloud sangat bahagia karena dikunjungi oleh pacarnya Daisy. Bahkan Daisy menyogok Dilar untuk memakai ruangan khusus agar bisa empludan dengan Cloud. Di sisi lain, para napi yang tidak mendapat kunjungan bermain bisbol sambil mendengarkan cerita Ray tentang klub malam miliknya bernama Boom Boom Room. Padahal kenyataannya klub tersebut tidak ada dan Ray membicarakannya hanya untuk pamer ke napi lain. Sementara itu, setelah selesai empludan, Daisy mengatakan bahwa kenalannya yang bernama Melvin akan membantu Cloud mengajukan banding. Namun Cloud yang sebenarnya kesal kepada Ray meminta Daisy agar tidak menyertakan Ray karena gara-gara perbuatan bodoh Ray, dirinya kini berada di penjara ini. Malam harinya saat hendak tidur, Ray kembali membicarakan klub mewah khayalannya yang bernama Boom Boom Room. Tentu saja hal itu pun membuat para napi penasaran dan mereka yang belum pernah merasakan masuk ke dalam klub mewah mulai berkhayal sedang berada di dalam klub mewah milik Ray. Sampai akhirnya khayalan mereka buyar karena Bob datang dan menyuruh semuanya tidur. Put all the women in my car! Get inside! Don't be playing with yourselves.
Gotta work in the morning. Beberapa bulan kemudian saat bekerja, Cloud mulai menanyakan rencana pelarian Ray karena dirinya ingin ikut melarikan diri. Kemudian Cloud pun bercerita bahwa usaha Melvin mengajukan banding untuknya ditolak. Bahkan sialnya kini Daisy pacarnya juga malah bertunangan dengan Melvin dan akan segera menikah. Mendengar itu Ray sangat kecewa karena selama ini Cloud tidak pernah menganggapnya sahabat dan malah diam-diam mengusahakan kebebasan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu Ray pun menolak Cloud ikut kabur bersamanya. Nah, you tried to slow me down, Claude. You know, you gonna be out there worrying about your silverware. What you taking in all this air for, Claude? What you feeling, huh? What's on your mind, huh? What you gonna do? What? Don't no man call me soft. I hate that, alright? Karena tak terima dengan ucapan Ray, Cloud pun langsung memukulnya dan perkelahian mereka akhirnya dipisahkan oleh Bob. Ternyata diam-diam Ray berhasil mencuri batu absen dari saku Bob untuk membantu rencana pelariannya. Beberapa hari kemudian keduanya pun akhirnya berdamai dan malam itu juga mereka langsung kabur dengan mengikuti petunjuk peta. Namun aksi mereka cepat diketahui oleh para penjaga hingga pengejaran besar-besaran pun terjadi. Saat hampir berhasil melewati batas, Ray malah tersangkut pagar dan akhirnya mereka tertangkap kembali oleh Dilar. Keesokan harinya mereka dibawa ke rumah kepala penjara bernama Dexter Wilkins untuk menentukan hukuman. Lalu Wilkins menyuruh Dilar memasukkan Ray dan Cloud ke ruang isolasi selama seminggu. 12 tahun kemudian Kem kedatangan napi baru yang bisu bernama Matsui. Ternyata pria bisu itu sangat jago bermain bisbol. Lalu saat Cloud diminta melatih para napi bermain bisbol, dirinya langsung terkejut melihat kemampuan Matsui yang mampu memukul home run dengan sangat mudah. Don't be scared of the ball. That wasn't bad. Suatu hari putri Wilkins yang bernama Rose akhirnya pulang setelah menikah dan terlihat beberapa napi mulai memperhatikannya termasuk Matsui yang sangat terpesona melihat kecantikan Rose. Tak lama kemudian Dilar memperkenalkan Cloud kepada seorang pencari bakat bisbol bernama Stan, di mana Stan datang untuk mencari pemain baru dan dirinya sangat tertarik setelah mendengar tentang kemampuan Matsui dari Dilar. Akhirnya mereka pun bermain bisbol di depan Stan. Do that. No. Let's keep what mind you got focused on the game. Let's go. Saat istirahat, Ray dan Cloud menemui Stan sambil menjamunya dengan minuman racikan buatan Ray. Di sini mereka pun mencoba membujuk Stan agar nama mereka ikut dimasukkan ke daftar napi yang bisa keluar penjara lewat jalur olahraga. Yeah, you know, because we kind of like his handlers, you know, we take care of everything. Have a good day. We're going. Enjoy, man. Yeah. Beberapa hari kemudian Kem mengadakan pesta kecil dan para napi terlihat sangat menikmati hiburan sederhana itu. Namun suasana mendadak berubah saat seorang napi bernama Biscuit menerima surat pembebasan dan merasa takut menghadapi dunia luar. Di sini Ray mencoba meyakinkan Biscuit bahwa dunia sudah berubah dan masih ada tempat untuk orang seperti mereka. Namun Biscuit yang putus asa malah nekat berlari melewati garis tembak hingga akhirnya ia ditembak mati oleh penjaga, di mana kejadian itu pun membuat seluruh napi sangat terpukul atas kematiannya. Waktu terus berlalu dan akhirnya hari keberangkatan Matsui pun tiba karena dirinya berhasil direkrut tim bisbol milik Stan. Namun Ray dan Cloud tidak ikut dimasukkan ke dalam daftar napi yang dibebaskan. Tentu saja hal itu membuat Cloud marah sekaligus kecewa kepada Stan. Namun meski begitu Cloud juga merasa senang karena Matsui akhirnya mendapat kesempatan hidup baru. Karena harapan untuk bebas telah sirna, Ray pun kembali mengajak Cloud kabur menggunakan pesawat. Namun Cloud menolak karena menganggap rencana Ray terlalu gila dan mustahil berhasil. Dan akhirnya keduanya kembali bertengkar di mana Cloud menyesal pernah mengenal Ray karena gara-gara kelakuan Ray yang sok-sokan mampir ke klub bermain judi, dirinya jadi dituding melakukan pembunuhan dan sudah mendekam di penjara ini selama 12 tahun. Well, I ain't got nothing else to say to your ass then.
Thank you. Sejak saat itu Ray dan Cloud berhenti berbicara satu sama lain. Tahun demi tahun pun berlalu hingga Perang Dunia Kedua berakhir sementara mereka tetap hidup di balik jeruji besi. Lalu satu persatu sahabat mereka ada yang bebas dan ada juga yang meninggal dunia termasuk Bob. Suatu hari Ray nekat kabur sendirian dengan mencuri pesawat, namun sial sebelum terbang jauh, pesawatnya meledak dan untungnya Ray berhasil selamat karena keburu melompat. Singkat cerita 20 tahun kemudian tepatnya tahun 1972 Willie Long dipindahkan ke rumah sakit. Sementara Ray dan Cloud kini sudah menua namun masih berada di penjara yang sama dan keduanya tetap tidak saling bicara. Suatu hari Cloud membuat masalah dirinya mencuri pai milik istri Dilar hingga dirinya dihukum berdiri di atas botol. Mengetahui kalau Ray dan Cloud sudah lama tidak saling berbicara, Dilar pun mencoba mengetes Ray dengan menawarkan kebebasan jika Ray mau menembak Cloud. Namun Ray yang masih menganggap Cloud sebagai teman menolak sehingga dirinya pun ikut dihukum. The bottles, put a bullet in your ass and be halfway to New York right now. Dan untuk pertama kalinya setelah 20 tahun mereka akhirnya kembali berbicara. Kini mereka pun sadar bahwa selama ini mereka tidak seharusnya bermusuhan, melainkan harus bekerja sama untuk kabur karena memang mereka tidak bersalah. Ray, yeah. My damn tongue. Suatu hari Ray dan Cloud dipindahkan ke rumah Wilkins si kepala penjara, di mana hal itu pun membuat Dilar merasa kesepian karena tidak ada lagi napi yang suka membuatnya jengkel. Di rumah Wilkins, Ray ditugaskan menjadi tukang kebun, sementara Cloud bertugas melayani Wilkins yang kini sudah tua renta. Kemudian Wilkins pun meminta maaf karena dulu sudah kasar kepada Cloud dan Ray, namun Cloud meminta Pak Wilkins untuk melupakannya karena selama 40 tahun di penjara ia sudah banyak belajar tentang kehidupan. Over 40 years now. Me and Ray Gibson out there. It's usual. Keesokan harinya Cloud diminta mengantar Wilkins menjemput kepala penjara baru pengganti dirinya. Dan seperti manusia gua yang baru keluar dari zaman purba, Cloud terlihat takjub melihat dunia luar yang sudah berubah jauh selama 40 tahun dirinya mendekam di penjara. Namun betapa terkejutnya Cloud saat mengetahui kalau kepala penjara baru tersebut ternyata Sherry Pike yang memiliki bekas luka di wajahnya, di mana Pike ini adalah orang yang dulu menjebak mereka hingga masuk penjara. Dan kini Cloud sudah tahu bahwa sebenarnya orang yang membunuh Hancock itu adalah Pike sendiri. Namun karena tidak memiliki bukti, untuk sementara waktu Cloud dan Ray memilih diam. Lalu suatu ketika setelah menemani Wilkins dan Pike berburu, Ray tiba-tiba mendengar suara jam miliknya yang hilang puluhan tahun lalu. Ternyata jam tersebut selama ini berada di tangan Pike, di mana itu artinya bahwa Pike ini memang benar serif yang dulu menjebak mereka. Maka dari itu Ray yang sudah tahu kebusukan Pike langsung merebut senjatanya dan mengancam agar Pike mengakui semua perbuatannya itu. Setelah terus-terusan didesak oleh Wilkins, akhirnya Pike mengaku bahwa memang dirinya lah yang sudah membunuh Hancock, disebabkan Hancock sudah melukai wajahnya sehingga berbekas sampai sekarang. Karena tidak mau dipenjara, Pike sengaja memfitnah Ray dan Cloud. Mengetahui kenyataan itu, Wilkins akhirnya menembak Pike hingga tewas. I believe this belongs to me. Then watch. Kemudian Wilkins pun meminta maaf kepada Ray dan Cloud atas pemenjaraan mereka yang tidak adil. Dan Wilkins mengatakan bahwa beliau tidak mungkin bisa mengembalikan waktu 40 tahun yang terbuang di penjara oleh Ray dan Cloud. Maka dari itu yang beliau bisa lakukan hanyalah mengurus surat pembebasan untuk Ray dan Cloud secepatnya. Namun naasnya Wilkins keburu meninggal dunia karena serangan jantung sebelum surat itu sempat dikeluarkan. Alhasil Ray dan Cloud pun harus kembali menjalani hidup sebagai tahanan karena satu-satunya saksi yang mengetahui kalau mereka berdua tidak bersalah hanyalah Pak Wilkins. Setelah 65 tahun mendekam di penjara, kini mereka berdua tinggal di ruangan perawatan penjara karena sudah sangat tua. Namun dari semua penderitaan itu, akhirnya mereka benar-benar menjadi sahabat sejati. Friend. Yeah. Suatu hari saat makan siang, Cloud berkata bahwa dirinya punya rencana cerdik untuk kabur. Namun Ray tidak terlalu menggubris ucapan sahabatnya itu.
I'm too old. I ain't got no time for no plan. I'm 90 years old, Floyd. I'm gonna slow your slow ass down. I got a plan. Lalu pada malam harinya terjadi kebakaran besar dan Ray yang tidak menemukan keberadaan Cloud langsung nekat masuk ke kobaran api demi menyelamatkan sahabatnya itu. Keesokan harinya petugas menemukan 2 jasad hangus yang diduga Ray dan Cloud, padahal faktanya itu bukanlah mereka, di mana Cloud sengaja mencuri 2 mayat dari rumah sakit lalu memanfaatkan kebakaran agar mereka bisa menyelinap keluar bersama petugas pemadam kebakaran. Di akhir cerita kita diperlihatkan Ray dan Cloud yang sedang menonton pertandingan baseball di Stadion Yankee, di mana setelah puluhan tahun di penjara akhirnya mereka benar-benar bebas dan bisa menikmati sisa hidup bersama di Harlem, New York. Tamat ending yang sangat mengsedihkan. Meskipun ini adalah film komedi, tapi isi ceritanya wah sungguh sangat luar biasa dan sangat menyedihkan sekali. Ini bukan kisah nyata, namun kejadian yang dialami Cloud dan Ray bisa saja terjadi di dunia nyata karena tidak sedikit oknum aparat yang memutarbalikkan fakta, di mana yang salah menjadi benar dan yang benar atau korban menjadi tersangka. Dan kalau orang miskin yang menjadi korbannya pastinya sangat sulit mendapat keadilan hukum, seperti halnya Ray dan Cloud karena tidak punya uang dan juga tidak punya kenalan yang berpengaruh. Mereka tetap mendekam di penjara sampai tua walaupun mereka sadar kalau mereka kalau mereka tidak bersalah seperti itu. Dan seperti kasus-kasus yang kemarin yang salah tangkap itu, dan itu memang mengajibkan, menunjukkan bahwa aparat itu tidak profesional sekali dan mementingkan jabatannya sendiri, pokoknya membagongkan. Akhiri saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.